Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui berdiri diam ketika dia melihat tetua di seberangnya gemetar dan gemetar, yang merupakan efek yang diharapkan setelah dia menunjukkan ledakan naga primordial bumi emasnya. Tetua itu menatap King Sui, yang tidak terluka, dengan sangat tidak percaya. King Sui bergerak, menyodorkan Golden Battle Halberd di tangannya tepat di tetua tersebut. Bunuh di tempat. King Sui akan tanpa ampun kepada mereka yang bermaksud membunuhnya. Dia tidak memiliki sedikit pun niat baik terhadap klan Gu. Seluruh adegan benar-benar sunyi. King Sui telah merenggut 4 nyawa dalam pertempuran ini. Klan Gu menyadari bahwa pemuda ini sulit dihadapi, bahkan setan tua bumi emas mati di tangannya. Itu tenang di sisi King Manor, tetapi semua orang senang. King Sui memberi mereka kejutan besar. Dia sekarang mewakili King Manor dan yang paling penting, dia bisa dianggap pilar masa depan. Status King di King Manor semakin berkembang. Para tetua klan bisa mengatakan bahwa King memiliki bakat, terlebih lagi sejak dia memperoleh warisan Dewi Pertempuran. Dia kemungkinan akan menjadi pilar dari King Manor di masa depan. Meski wanita memiliki status yang lebih rendah dari pria di dunia ini, wanita yang kuat akan tetap diakui. King dapat mewarisi King Manor di masa depan, itu tidak hanya terbatas pada putra klan. Para pejuang terus-menerus mengejar kekuasaan. Mereka ingin warisan klan mereka bertahan. Jadi, terlepas dari anak laki-laki atau perempuan, yang dibutuhkan hanyalah membawa ketenaran dan kemakmuran bagi klan. Oleh karena itu, ada 80% kemungkinan King mengambil alih King Manor. Kematian iblis tua tanah emas menyebabkan klan Gu terperosok dalam kesengsaraan sementara. King Sui sendirian mengalahkan 11 anggota klan Gu di arena, terlebih lagi, yang terakhir bahkan adalah setan tua. Sejauh ini, tidak ada yang naik dan King Sui berdiri di udara melihat ke arah klan Gu, matanya dipenuhi dengan jijik. Namun, terlepas dari raut wajahnya, ia mengingatkan dirinya untuk tidak sembarangan. Anak yang kuat, biarkan aku bermain denganmu sebentar. Suara tua yang dipenuhi tawa bisa didengar. King Sui menilai pria tua itu. Dia benar-benar terlihat tua tapi dia besar dan kekar dengan semangat gigih yang menutupi kekotorannya. Orang tua ini juga kuat, tapi yang tidak aku mengerti adalah mengapa klan Gu bersikap seperti ini. Bagaimana perasaan orang tua ini tentang klan Gu? King Sui tersenyum. Karena lelaki tua itu tampaknya santai, tidak perlu baginya untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Namun, di dalam hati masih ada rasa kewaspadaan yang kuat. Saya Guru Woihai, saya sudah lama tidak terlibat dalam urusan klan. Bahkan sehubungan dengan masalah ini, saya tidak tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi sebagai anggota klan Gu, saya diharapkan untuk maju. Orang tua itu mencoba memainkan kartu emosional, siapapun di tempatnya juga akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin melangkah lebih jauh. Untuk membantu keluarga Anda sambil mengabaikan alasan menyimpulkannya. Bahkan jika anggota keluarga Anda sendiri yang membuat kesalahan, itu selalu bisa dimaafkan. Tapi seseorang tidak pernah bisa menerima diganggu oleh orang asing, itulah sebabnya terlepas dari siapa yang benar atau salah, Guru Woihai harus membantu klannya menyelamatkan beberapa muka. King Sui mengangguk penuh pengertian, karena sudah begini, mari kita berduel sampai akhir dan semua orang harus membayar kesalahan mereka sendiri. Bagaimana kalau begini, kita akan bertarung 1 ronde hari ini. Menang atau kalah, itu akan menyimpulkan segalanya. Guru Woihai tersenyum dan berkata pada King Sui. Setelah mendengarnya, King Sui kehilangan ketenangannya sejenak. Lawannya adalah rubah tua yang licik, dan akan sangat sulit mulai saat ini. Niat Guru Woihai tepat, jika dia menang,
masalah ini akan diselesaikan dan klan Gu akan menyelamatkan beberapa muka, tetapi jika dia kalah, klan Gu juga tidak perlu bertempur lebih jauh. Namun, itu adalah klan Gu yang mengirimkan surat tantangan, jadi King Manor pasti tidak akan dipermainkan. King Sui merasa bahwa bahkan jika klan Gu menyerah, King Manor tidak akan membiarkan mereka pergi semudah ini. Saya tidak bisa membuat keputusan. Tidakkah menurutmu membiarkan klan Gu merebut semua keuntungan dan melakukan apapun yang mereka inginkan, itu terlalu mudah untuk kalian? King Sui tertawa. Gu Ruohai adalah tokoh besar di klan Gu. Bahkan klan master harus menghormatinya. Bertengger di tempat tinggi seringkali memudahkan seseorang mengembangkan kebiasaan merasa kuat. Secara bertahap, Gu Ruohai mulai terlihat lebih agresif. King Sui membenci perilaku semacam ini, menginjak-injak seseorang sesuka Anda, tetapi jika Anda tidak bisa, maka mari berdamai. Dengan satu orang mengambil semua keuntungan, bukankah ini sangat murah? Mari kita mulai. Mungkin jika Anda mengalahkan saya maka Anda akan mendapat kesempatan, jika tidak, jangan repot-repot meningkatkannya lagi. King Sui tertawa. Gu Ruohai mengangguk dan tertawa, mengeluarkan Diamond Axe berkilauan yang berukuran 1,5 kaki dan jauh lebih besar dari Golden Battle Halberd milik King Sui. Seni mengejar, Kaisar Qi. Gu Ruohai terkejut dan seperti anak panah meninggalkan busur, menembak tubuhnya ke arah King Sui hanya untuk menghindarinya. Dengan orang tua itu, dia tidak akan memadamkan api dengan api meskipun dia tidak takut padanya. Lagi pula, dia memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan juga, kecuali dalam hal ini itu tidak akan banyak merugikan lawan. King Sui memanggil binatang pembunuh naga, binatang mimpi neraka dan binatang guntur. Binatang mimpi buruk nerakanya segera memblokir Gu Ruohai, sementara binatang pembunuh naga menyerang dari samping. Untuk lelaki tua itu, kehilangan 40% kecepatannya membuatnya mengumpulkan konsentrasinya untuk bertahan melawan binatang pembunuh naga. Ketika King Sui memanggil binatang buasnya, orang-orang di bawah berseru kaget. Binatang buas pemuda ini terlihat sangat bagus, apakah dia penjinak binatang? Memiliki 3 binatang buas tidak selalu berarti dia adalah penjinak binatang, dan juga tidak ada hubungan antara binatang yang tampan dan kehebatannya. Setan tua bumi emas telah dikalahkan, saya tidak yakin apakah Gu Ruohai akan mampu mengalahkan pemuda ini. Aku merasa Gu Ruohai tidak mampu melakukannya. Dari mana pemuda ini berasal? Dia terlalu kejam. Sekarang saya percaya bahwa dia pasti pria periking. Petir. Duar-duar-duar. Petir dari binatang guntur menghujani Gu Ruohai terus-menerus, sementara King Sui dapat mempengaruhi pertempuran dari seluruh penjuru. Tidak peduli siapa Gu Ruohai, dalam sekejap dia akan menemukan kekuatan dari binatang guntur. Sekarang sepertinya serangannya tidak mencukupi, tetapi seiring waktu dia pasti akan menjadi lambat seperti siput. King Sui terus mengamati. Dia khawatir Gu Ruohai mungkin tiba-tiba menyerang binatang gunturnya. Karena itu mungkin masalahnya, mengapa tidak menyerang dulu untuk mendapatkan keunggulan. Jimat surgawi. King Sui melemparkannya ke arah Gu Ruohai dan mengaktifkan Seal of Suantian. Serangan petir Valet, duar. Serangan petir Valet, duar-duar-duar. Binatang guntur tiba-tiba mengaktifkan Valet Lightning Strike dan pada saat yang sama melintas seperti bintang jatuh. Wajah Gu Ruohai segera berubah, tetapi berhasil menggerakkan tubuhnya sejauh 3 meter. Namun demikian, salah satu lengannya masih terkoyak oleh binatang pembunuh naga. Gu Ruohai tidak bersuara dan menjatuhkan Diamond Axe besarnya. Seluruh tubuh Gu Ruohai bersimbah keringat. Jika bukan karena teknik pasif Surekil Heavenly-nya yang mampu meminimalkan bahaya, dia pasti sudah mati. Dia tidak bisa membayangkan bahwa meskipun teknik bunuh pasti surgawi, dia masih kehilangan salah satu lengannya. Darah mengalir tanpa henti, tapi dia dengan santai menggunakan 2 jarinya untuk menusuk titik akupunturnya dan menutup aliran darah. Namun, pada saat ini binatang pembunuh naga menerkam ke arahnya sekali lagi. Orang tua itu menyapu ke arah naga pembunuh naga secepat kilat.
Dia benci binatang pembunuh naga sampai ke tulang, ingin menghancurkannya dengan menginjak. Binatang guntur juga. Jika bukan karena itu, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, kehilangan satu tangan dan 30% dari kekuatan bertarungnya. Pengurangan 40% dalam kecepatan, hampir kehilangan setengah dari kecepatannya. Bagaimanapun juga, kehilangan satu lengan akan mengurangi kemampuan seseorang untuk mengerahkan kecepatan, dan dengan itu, kecakapan bertarungnya menurun secara drastis. Beng! Binatang pembunuh naga tersapu, tetapi binatang mimpi buruk neraka memblokir Gu Ruohai. Pada saat ini, mata Gu Ruohai merah, seperti binatang primitif yang ganas. King Sui menggelengkan kepalanya pada lelaki tua itu, memanggil gajah naga skala emasnya. Dia merasa perlu untuk mengakhiri pertempuran ini dan memberi pelajaran pada klan Gu. Fajra menundukkan iblis, pedang berlian Qi, hentakan gajah naga perkasa, serangan gajah naga ganas, duar. Ini semua terjadi dalam sekejap, sehalus air yang mengalir. Itu diikuti oleh raungan mengerikan saat gajah naga bersisik emas besar melesat ke arah Gu Ruohai seperti pelangi emas dan menelannya utuh. Dengan kekuatan gajah naga bersisik emas saat ini, Gu Ruohai kehilangan setengah kecepatan dan kekuatannya membuatnya sangat mudah untuk dibunuh secara instan. Kerumunan itu terdiam, hanya King Sui dan keempat binatang buasnya yang tersisa di udara sementara semua orang terkejut. Bahkan orang-orang dari King Manor juga. Tidak sekalipun ada yang berpikir bahwa sementara itu adalah King Manor yang menerima surat tantangan dari klan Gu, itu akan menjadi King Sui yang mengalahkan mereka semua. Berapa banyak binatang yang dia miliki, naga terbang itu sangat kuat. Dia harus menjadi penjinak binatang. Semua hewan buasnya memiliki kekuatan mereka sendiri dan jika mereka bekerja sama, dia mungkin tak terkalahkan saat bertarung melawan orang-orang setingkatnya. Klan Gu mungkin muntah darah. Klan sebesar itu telah benar-benar dikalahkan oleh seorang pemuda dan mereka tidak punya tempat untuk mengubur wajah mereka. Jika klan Gu tidak berhenti, kerugian mereka akan semakin besar. Klan Gu harusnya masih memiliki prajurit yang kuat, tapi tidak jelas apakah mereka akan pergi ke arena. Pemuda ini telah menarik perhatian banyak orang. Jika Anda tidak peduli tentang apa yang orang lain katakan, seharusnya tidak ada masalah lebih lanjut. Jika saya adalah klan Gu, saya akan berjabat tangan. Seorang pria tua yang tampaknya cerdas berkata dengan hangat. Saya merasa bahwa mereka setidaknya harus bertarung satu kali lagi. Karena semuanya telah mencapai tahap ini, keluar semua bukanlah ide yang buruk. Tidak ada perubahan pada wajah King, tetapi orang-orang dari King Manor memandang ke arah King Sui dengan serius. Nona besar klan Qin pasti memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa, akhirnya menemukan pria yang tak tertandingi setelah waktu yang lama. Saat King menghela nafas lega, dia merasa bahwa King Sui harus dapat melindungi dirinya sendiri tanpa masalah. Mudah-mudahan klan Gu tidak akan mengirimkan leluhur tua itu karena hasilnya tidak akan jelas. Itu tidak terduga untuk King Sui. Selama para prajurit Dewa Semu Puncak yang sangat kuat itu tidak muncul, dia tidak dalam bahaya apapun. Tapi dia juga tetap waspada karena jurang yang memisahkan dia dari alam Dewa Semu Puncak bisa sangat besar. King Sui merasa bahwa klan Gu akan mengirim satu orang lagi. Dia sedang menunggu. Masalah ini sudah mencapai tahap yang tidak bisa diperbaiki, namun logika memerintahkan mereka harus mundur. Tiba-tiba King Sui tercengang saat dia merasakan riak dalam arti spiritualnya. Dia menyadari bahwa seorang lelaki tua kurus seperti batang korek api dan berbentuk seperti hantu berdiri tidak jauh darinya. King Sui tidak bisa benar-benar melihat fitur pria tua itu karena rambut seputih salju yang mencapai pergelangan kakinya, menutupi wajahnya. Pakaiannya yang longgar juga membuatnya tampak seperti dibungkus kerangka. Matahari di langit sangat cerah. Orang tua itu berdiri di sana seperti hantu. King Sui merasakan krisis yang intens di benaknya. Seluruh tubuh King Sui menegang saat dia menatap pria tua yang tiba-tiba muncul ini. Ini pasti leluhur hantu dari klan Gu.
Hanya ada beberapa orang terpilih di dinasti Qin besar yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Aku mendengar bahwa kekuatan lelaki tua ini termasuk yang tertinggi di klan Gu. Tidak kusangka orang tua seperti itu benar-benar muncul di sini. Ya, pemuda ini kuat. Tapi pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Apakah menurut kalian pemuda ini akan menyerah? Siapa tahu, jika aku jadi dia, aku pasti sudah kebobolan. Saya akan bertahan selama 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun. Bertahanlah sepanjang jalan sampai aku menjadi cukup kuat. Pemuda, jika Anda mengaku kalah sekarang, saya akan mengizinkan Anda untuk melakukannya. Suara kuno terdengar, rendah dan parau. Apakah Anda mencoba menggunakan psikologi terbalik pada saya? Ucap King Sui tersenyum. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, kamu saat ini masih belum memiliki kualifikasi bagiku untuk melakukannya. Saya yakin Anda tidak ingin saya mengakui seperti ini. Jika saya melakukannya, bukankah Anda akan sangat kecewa? Ucap King Sui menatap pria tua itu. Dia tidak bisa melihat ekspresi wajah lelaki tua itu dan akibatnya tidak bisa menebak pikirannya. Anak muda, cara berpikirmu terlalu picik. Tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Mungkin Anda memperlakukan klan Gu sebagai musuh Anda. Tapi di mata saya, tidak ada konsep yang jelas. Di permukaan, klan Gu tampaknya telah menderita banyak kerusakan dan memiliki kebencian setinggi langit untukmu. Tapi tidak peduli apa yang lebih penting dari kelangsungan hidup sebuah klan. Suara lelaki tua itu tidak memiliki emosi dan dipenuhi dengan ketenangan dan ketegasan yang aneh. King Sui tahu dia tidak akan pernah bisa mencapai prestasi ini. Saat klan tumbuh terlalu besar, akan selalu ada kelahiran sampah arogan. Jika klan besar berusaha sekuat tenaga untuk membalas sampah yang tidak berguna ini, status mereka hanya akan turun cepat atau lambat. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan beberapa dari klan Gu merasakan hati mereka bergetar saat mereka mengeluarkan keringat dingin. Mereka tahu mereka akan dihukum. Mereka telah menjalani kehidupan yang nyaman terlalu lama dan telah melupakan aturan klan. Karena kamu ingin bertarung, ayo kita lakukan. Pukulan dan tendangan tidak memiliki mata, harap berhati-hati. Orang tua itu mengeluarkan batang besi berwarna hitam yang tampak kurus yang berkilauan dengan cahaya dingin. Orang tua itu memandang King Sui, apakah kamu siap? Aku akan bergerak sekarang. Bawa itu. King Sui berpegangan erat pada Golden Battle Halberd-nya saat dia mengangguk. Siluet lelaki tua itu tiba-tiba kabur. King Sui merasakan ada yang salah dan buru-buru mundur saat menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci gerakan lelaki tua itu. Beng! Sebuah kekuatan yang kuat menghantam dada King Sui saat darah muncrat. Satu gerakan. Hanya dengan gerakan biasa, lelaki tua itu memaksa King Sui mundur sambil melukainya. Tapi saat dia mundur, King Sui juga mengaktifkan beberapa keahliannya. Seni mengejar. Kaisar Qi. King Sui merasakan kejutan besar di hatinya. Kecepatan orang tua ini terlalu menakutkan. Setidaknya, dia tidak punya cara untuk menyamai kecepatan ini dan dia sudah terluka oleh gerakan sederhana dari orang tua itu. Meski cederanya tidak kritis, serangan itu sangat menakutkan. King Sui tidak mengerti bagaimana kecepatan lelaki tua itu bisa begitu cepat. King Sui tidak tahu bahwa apa yang orang tua itu mahir, tepatnya adalah kecepatan. Kecepatan pada dasarnya adalah kekuatan. Orang tua itu bergantung pada kecepatan dan senjatanya yang menakutkan. Senjatanya, batang besi tipis berwarna hitam, juga bukan benda biasa. Itu adalah sesuatu yang ditempa dari Nine Heavens Mystic Iron. Meski terlihat kurus, itu berisi kekuatan yang sangat kuat dan kemampuan untuk mengintensifkan serangan seseorang. Kecepatan dan kekuatan lelaki tua itu diturunkan dengan selisih besar. Dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya, dan dengan goyangan tubuhnya, pusaran ki putih menyelimuti dirinya. Vajra menundukkan iblis, pedang berlian ki, langkah gajah naga. Semua ini tidak efektif lagi. King Sui tahu alasannya pasti awan ki putih di sekitar lelaki tua itu.
Namun, lelaki tua itu bahkan lebih terkejut daripada King Sui. Dia menemukan bahwa teknik bawaan yang dia kembangkan tidak memiliki cara untuk menghindari pengaruh negatif dari King Sui. King Sui tidak membiarkan serangan binatang guntur. Dia segera mengirimkannya kembali ke alam abadi Valet Jade. Dia takut binatang guntur itu mungkin langsung terbunuh. Gajah naga bersisik emas sangat kuat dan tidak akan mudah dibunuh sehingga bisa bertahan. Binatang buas utama yang ingin dia panggil adalah binatang mimpi buruk neraka dan binatang pembunuh naga. Anak muda, kekuatanmu benar-benar membuat seseorang iri. Bagaimana orang bisa berharap untuk melawan kita? Hanya dengan satu pandangan, lelaki tua itu bisa melihat betapa menakutkannya kemampuan King Sui. King Sui harus mengakuinya juga. Kecepatan pria tua itu sangat menakutkan. Jika dia membantu lelaki tua itu dengan meningkatkan kecepatannya sambil melemahkan musuh mereka, kekuatan lelaki tua itu akan langsung mencapai level yang menantang surga. Sayangnya, kita adalah musuh. King Sui menyeka noda darah dari mulutnya saat dia tersenyum. Yah, kita masih bisa berteman. Suara serak lelaki tua itu melayang. Sayangnya, aku tidak tertarik menjadi temanmu, ucap King Sui tersenyum. Orang tua ini memberikan perasaan yang terlalu jahat dan sangat tidak nyaman untuk berinteraksi dengannya. Bagaimana mungkin dia akan memaksa dirinya untuk berteman dengan seseorang yang tidak dia sukai? Sangat disayangkan, membiarkanmu hidup tidak akan membawa apa-apa selain masalah. Sekarang kita berada di arena pertempuran. Saya bisa memilih untuk membuat Anda menghilang. Sungguh sayang sekali. Siluet lelaki tua itu bersinar. Tanpa peningkatan kecepatan 40%, King Sui akhirnya bisa melihat siluetnya dengan jelas. Meskipun dia menurunkan 20% dari kekuatan lelaki tua itu, dia masih tidak percaya diri untuk melawannya secara langsung. King Sui sekarang menggunakan kecepatan yang lahir dari formasi dan hanya bisa menghindari lawannya. Bayangan hantu. Tubuh lelaki tua itu menjadi buram saat dia menerjang ke arah King Sui lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat sekarang, dan King Sui tahu bahwa lelaki tua itu baru saja mengeksekusi teknik pembunuhannya yang paling pasti. Pada saat ini, King Sui menemukan bahwa persenjataan teknik pasti membunuh sangat kurang. Paragon Strike juga tidak dapat melukai orang tua itu. Teknik membunuh King Sui yang pasti sangat kuat, tetapi sayangnya, kekuatannya masih terlalu lemah, jauh lebih lemah dibandingkan dengan lelaki tua itu. Dengan demikian, dia tidak punya cara untuk melepaskan potensi penuh tekniknya. Serangan haus darah. Beng! Sinar cahaya keemasan muncul di depan dada King Sui. Kemampuan Paragon Golden Armor untuk bertahan dari serangan fatal diaktifkan. Orang tua itu terkejut, dan pada saat itu, King Sui memanfaatkan kesempatan untuk memanggil Hellfire Phoenix-nya. Wajah King menjadi pucat. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, tampak seperti dia akan terburu-buru setiap saat. 9 hantu pembantaian. Tali pengikat setan. Binatang pembunuh naga juga bergegas tetapi dipukul dan dikirim terbang oleh orang tua itu. Namun meski begitu, lelaki tua itu diperlambat oleh tali dan saat ini, binatang mimpi buruk neraka sudah muncul sebelum King Sui. Namun, pada saat ini lelaki tua itu tidak berhenti sama sekali, siluetnya benar-benar berubah menjadi ilusi. Hentikan serangan tanpa bayangan. Siuh. Batang besi tipis menusuk ke arah jantung King Sui. Kehalusan menit, King Sui mengertakkan giginya, menelan pil pengamuk darah yang telah dia siapkan. Seketika, cahaya merah memancar darinya, menyala seperti nyala api. Meskipun kerusakan yang dia terima sangat besar, kekuatannya meningkat secara eksplosif. Mungkin, King Sui sebelumnya masih belum cukup kuat, tapi setelah menelan pil pengamuk darah, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Pembalikan Paragon. Paragon Strike. 9 jurus teknik pertarungan ilahi kuno. Beng. Golden Battle Halberd King Sui menusuk ke arah dada lelaki tua itu. Serangan ini sangat ganas dan merupakan teknik pembunuhan terkuatnya. Paragon Golden Armor mampu membiarkan seluruh pertahanan King Sui mencapai 6 kali kekuatannya saat ini.
juga memblokir serangan fatal sekali setiap hari. Paragon Strike dapat digunakan sekali sehari, kekuatan serangan yang setara dengan 6 kali kekuatan seseorang. Shadow-less Paragon meningkatkan kecepatan sebanyak 6 kali. Bisa diaktifkan sekali sehari selama 15 menit setiap kali. Paragon Reversal, waktu cooldown teknik pertempuran diperpendek lipat, kecepatan serangan meningkat 6 kali lipat. King Sui secara langsung menggunakan Paragon Strike dan Paragon Reversal. Kekuatan dan kecepatannya mengalami peningkatan eksplosif yang gagal dihindari lelaki tua itu tepat waktu. Kecepatan orang tua itu luar biasa, tapi pertahanannya tidak sekeram kecepatannya. Selain kekuatan King Sui yang didorong oleh pil darah berserker, dia dipukul di tulang rusuk kiri, tubuhnya dengan bersih menembus. Tepat ketika King Sui bersiap untuk mengoyak lelaki tua itu mengambil kesempatan untuk mundur dalam sekejap. Bola api dunia bawah. Pada saat ini, Hellfire Phoenix di udara mengeluarkan rantai bola api yang kuat. The Black Phoenix sangat agung. Manusia benar-benar tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Pria muda ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak dapat dibayangkan bahwa dia mampu melukai leluhur hantu dengan parah. Pemuda ini tidak sombong tanpa alasan. Dia memiliki kemampuan sejati. Bang-bang, bola api dunia bawah bisa mengunci lawan melalui indera spiritual. Sekarang, kekuatan Hellfire Phoenix jauh lebih kuat dibandingkan dengan Gajah Naga. Di bawah 9 hantu pembantaian, formasi, halo, dan batu mata formasi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mirip dengan orang tua itu. Kekuatan lelaki tua itu melemah sampai tingkat tertentu. Karena itu, ditambah luka-lukanya, dan pemboman rantai bola api, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lebih dari separuh kepalanya yang penuh dengan rambut putih hangus terbakar. Wajah pucat bisa dilihat. Orang tua itu menangkis kekuatan hebat dari Hellfire Phoenix sambil melirik King Sui dan diam-diam merenungkan tentang monster apa pemuda ini. Binatang pembunuh naga terus meluncurkan serangan diam-diam juga. Seluruh tubuh King Sui diselimuti cahaya merah tetapi dia tidak melangkah untuk menggunakan Paragon Strike. Serangannya masih tidak efektif, tapi ada metode lain yang bisa dia gunakan untuk menghadapi lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu mendekatinya, dia akan langsung menggunakan ulat sutra naga emas penggigit sumsum. Tapi sekarang, dia memilih untuk menggunakan 9 benua gunung untuk bergabung dengan serangan binatang pembunuh naga dan api Phoenix sebagai gantinya. Orang tua itu dalam keadaan menyesal sementara luka-lukanya semakin parah. 9 hukum istana. Karena mereka sudah menuju jalan buntu, King Sui ingin menghabiskan kekuatan lelaki tua itu. Setelah sekian lama, sosok tiba-tiba muncul di atas lelaki tua itu. Dia hilang. Biarkan aku bertarung denganmu selanjutnya. King Sui melirik dan melihat pria tua lain yang tampak kuno. Bahkan sebelum lelaki tua sebelumnya pergi, pendatang baru itu langsung menerjang ke arah King Sui. Beng! King Sui diam-diam berpikir bahwa klan Gu benar-benar tidak tahu malu. Tetapi ketika orang tua itu bergegas, dia menemukan bahwa tidak ada peluang. Bahkan jika dia menggunakan ulat sutra naga emas menggigit sumsum, itu akan berakhir dalam situasi di mana keduanya akan mati. King Sui tahu bahwa lelaki tua itu bertekad untuk membunuhnya. Namun, King Sui menolak untuk menyerah. Dia bukanlah seseorang yang akan menyerah atau menyerah dengan mudah. Kedua matanya berkilau dengan cahaya yang menakutkan saat dia fokus pada lelaki tua yang sedang bergegas ke arahnya. Lembut dan menawan, King Sui sudah bersiap untuk mempertaruhkan segalanya. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya melintas di depan matanya. Booming! King Sui melihat orang tua yang sebelumnya bergegas ke arahnya dikirim terbang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Baru pada saat itulah King Sui dengan jelas melihat identitas pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Qin Baifo. King Sui tersenyum. Pria ini benar-benar sangat kuat. Pada saat ini, Qin Baifo menunjukkan sikap yang sangat tenang, tetapi tatapannya tertuju pada lelaki tua yang terlempar olehnya. Wajah klan Gu benar-benar dibuang.
Apakah Anda berpikir bahwa King Manor saya tidak memiliki siapapun? Atau apakah Anda tidak menempatkan siapapun di mata Anda? Tidak peduli bagaimana Anda ingin bermain, saya akan menemani Anda sampai akhir. Qin Baifu berbicara. Suaranya tidak keras tetapi semua orang yang menyaksikan di bawah bisa mendengarnya dengan jelas. Saat suaranya memudar, suara orang-orang di bawah langsung meletus. Klan Gu terlalu sombong. Bukankah itu melanggar aturan? Mereka bahkan berani memukul wajah klan kerajaan. Kekuatan Qin Baifu benar-benar menakutkan. Pria ini selalu tidak menonjolkan diri tetapi ketika dia meletus seperti hari ini, dia seperti harimau yang ganas. Pemuda ini pasti ada hubungannya dengan Peri King. Mungkin dia laki-lakinya. Yah, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Peri King. King Sui, kamu bisa pergi lebih dulu. Saya akan mengurus semuanya di sini. Ucap Qin Baifu tersenyum. King Sui menganggukkan kepalanya. Dia terluka parah karena efek samping dari mengkonsumsi pil darah mengamuk yang menendang masuk. Oleh karena itu, King Sui turun dari platform pertempuran tetapi dia belum meninggalkan daerah itu. Apakah cederamu serius? King datang di sampingnya, menatap luka-lukanya dengan kekhawatiran di matanya. Saat melihatmu, aku merasa lukaku sama sekali tidak serius. Sebelumnya, saya pikir saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi dalam hidup ini. Betapa menakutkannya itu. Ketika pikiran itu terlintas di benak saya, bahkan jiwa saya gemetar. King Sui dengan lembut tersenyum, menatap wajah King yang khawatir tetapi masih tanpa cacat. Hati King bergetar. Pria ini tidak takut mati melainkan takut tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia tidak bisa memastikan apakah yang dia katakan itu benar tetapi dia tahu pasti bahwa dia mencintainya. Kamu terluka parah, tidak bisakah kamu lebih serius? Biar aku lihat lukamu. King bergumam setelah beberapa saat. Mari kita tunggu Paman Qin menyelesaikan pertempuran. King, pada kenyataannya, juga sangat khawatir tentang pertempuran di peron. Dia hanya sementara melupakannya ketika dia melihat King Sui berlumuran darah. Tapi, sekarang King Sui mengatakannya seperti ini, selain dia melihatnya bertindak seperti tidak ada yang salah, dia mengangguk pada sarannya setuju. Qin Baifu, kamu juga bukan jiwa yang baik. Bukankah kamu juga menyelinap menyerangku lebih awal? Menyelinap menyerangmu, Anda tidak layak. Tidakkah Anda merasa tindakan Anda sebelumnya sangat tidak tahu malu? Orang tua yang tak pernah mati sepertimu benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menyelinap menyerang junior. Aku malu padamu. Qin Baifu terus memukul wajah klan Gu, mengutuk mereka. Sangat tidak masuk akal. Tunjukkan padaku bahwa kekuatanmu mampu menyamai keterampilan mulutmu. Orang tua itu tidak ingin Qin Baifu terus berbicara. Dia langsung mengecam Qin Baifu. Qin Baifu melambaikan tangannya. King Sui menemukan bahwa teknik pertempuran Qin Baifu mirip dengan King tetapi cara dia mengeksekusinya jauh lebih cemerlang dibandingkan, serta lebih unggul dalam hal kekuatan. 9 daun Ripple Palm. Dengan Qin Baifu di tengah, lapisan riak muncul di sekelilingnya, mengalir ke arah lelaki tua itu. Riak yang tampak lembut dan tenang ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan ekstrim saat mencapai target mereka. Orang tua itu di tengah bergegas menuju Qin Baifu, tetapi riak menyebar di udara mirip dengan jaring laba-laba, membatasi kecepatan orang tua itu. Kecepatan pria tua itu sangat berkurang dan gerakan tangan dan kakinya juga dibatasi. Dum, boomim. Retakan spasial kemudian muncul di sekitar orang tua itu dan setelah ledakan, jaring laba-laba hancur di banyak tempat. Namun, lelaki tua itu hanya terluka ringan. Qin Baifu tidak bertindak dengan niat untuk membunuh. Setelah 15 menit, seseorang dari klan Gu muncul di udara. Berhenti, klan Gu kita telah dikalahkan. Qin Baifu justru menunggu pernyataan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya membasmi klan Gu. Karena ini masalahnya, tidak perlu lagi melanjutkan lelucon pertempuran ini. Yang paling penting adalah klan Gu memiliki pendukung. Jika tidak, dia pasti sudah mengalahkan klan Gu dari lingkaran ini.
Orang tua yang membuat pernyataan itu adalah salah satu dari 3 yang terkuat di antara para tetua klan Gu. Bisa dikatakan bahwa seluruh klan Gu dikendalikan oleh mereka. Meskipun klan Qin hanya memiliki 1 orang tua yang kuat dan Qin Baifu sendiri, potensi mereka masih lebih tinggi dari klan Gu karena Qin Baifu masih dianggap muda. Klan Qin dan klan kerajaan memiliki hubungan yang sangat baik di permukaan karena keduanya bermarga Qin. Namun, jika klan Qin tidak cukup kuat, semuanya akan segera lenyap. Semuanya di sini dibangun atas dasar kekuatan yang cukup. Yang tertua di antara yang lebih tua adalah pria yang sangat kurus. Dia berdiri di sana, tanpa memancarkan sedikit pun keagungan. Ekspresinya muram, mendekati kekecewaan saat melihat betapa buruknya kinerja generasi junior klannya. Qin Baifu tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam menatap tuan tua di ujung lain langit. Seluruh masalah ini dimulai karena klan Gu. Mereka ingin bertempur, jadi mereka membuat perkelahian terjadi. Sekarang mereka ingin menghentikannya begitu saja. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Kali ini, itu adalah kesalahan klan Gu. Saya mewakili klan Gu untuk meminta maaf kepada adik kecil ini. Tetua tua itu menyatakan, nadanya sangat ramah. Meskipun itu hanya satu pernyataan, itu cukup mengingat status sesepuh tua ini. Orang tua itu tidak meminta maaf kepada King Manor melainkan kepada King Sui. Qin Baifu tidak menekan tetua tua itu. Klan Gu juga tidak tulus dalam permintaan maaf mereka. Bagaimanapun, tidak masalah jika mereka meminta maaf karena pada kenyataannya, pada level mereka saat ini, kedua belah pihak biasanya menyelesaikan perselisihan dengan 2 cara. Pertama, memusnahkan pihak lain sepenuhnya, atau kedua, saling memberi wajah. Oleh karena itu, Qin Baifu memutuskan metode kedua. Dia dengan sopan mengucapkan beberapa kalimat dan menyimpulkan masalahnya. Meskipun King Sui terluka, klan Gu memiliki banyak korban. Sekarang, King Sui telah memahami kekuatan menakutkan dari klan besar dan Qin Baifu. Mereka berada di level dewa semu puncak. Sepertinya tidak akan mudah mencari nafkah di sini di benua Haohan. Apa itu berakhir seperti ini? Betapa mengecewakan. Bicaralah dengan lembut. Anda sebaiknya berharap klan Gu tidak memusnahkan seluruh keluarga Anda. Setelah pertempuran ini, King Manor dan ketenaran pemuda itu pasti akan menembus atap. Meskipun kekuatan klan Gu tidak akan terpengaruh terlalu banyak, dalam perspektif benua, mereka sudah dianggap teduh lebih rendah dari klan Qin. Di masa depan, perbedaan antara klan Gu dan Qin mungkin semakin jauh terpisah. Jika peri Qin benar-benar berkumpul dengan pemuda ini, bukankah King Manor akan menikmati kenaikan meteorik di masa depan? Ya, tapi itu tidak akan menjadi hal yang baik jika mereka bangkit terlalu cepat. Orang-orang dari klan kerajaan tidak muncul. King Sui tidak tahu mengapa juga. Bagaimanapun, setelah masalah di sini selesai, King Sui kembali dengan King kembali ke King Manor. King Sui terluka, jadi dia mohon diri dulu. King pergi bersamanya sementara karakter penting lainnya dari King Manor berkumpul bersama untuk membahas hal-hal penting. King Sui kembali ke paviliun tempat King tinggal. Kemejanya yang sekarang berlumuran darah terasa sangat tidak nyaman. Luka King Sui cukup berat karena tubuhnya telah ditembus. Aku akan menangani lukaku dulu. King Sui tersenyum. Biarkan saya membantu Anda dengan itu. King berbicara saat dia melihat King Sui. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. King Sui menjawab setelah berpikir sebentar. Tidak, biarkan saya membantu Anda. Haruskah kita mencuci lukanya dulu? King bersikeras. King Sui mengangguk ketika mereka berdua menuju ke kamar mandi. King menggigit bibirnya dan mengikutinya masuk. Setelah mengalirkan air, King Sui melepas baju atasnya. Ada 2 lubang berdarah yang bisa dilihat di tubuhnya. Darah sudah berhenti mengalir, tapi akan terus mengalir keluar dari luka dengan benturan sekecil apapun. King Sui tersenyum ketika dia menatap King yang tampak tidak berdaya. Dia tahu bahwa nona penatua dari klan Qin tidak pernah melukai orang lain sebelumnya. Karenanya,
dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sangat sulit menunggu orang lain, khususnya untuk pertama kalinya. King tersipu. Dia mengambil handuk dan merendamnya sebelum membantu King Sui menyeka tubuhnya. Rasanya agak aneh melakukan ini untuk seorang pria, jadi King memutuskan untuk membantu King Sui menyeka punggungnya terlebih dahulu. Meskipun ini adalah pertama King, dia menganggap serius dan melakukannya dengan cermat. Ini membuat King Sui memiliki kehangatan yang tak terlukiskan di hatinya. Apakah itu menyakitkan? King merasa suasananya sedikit aneh karena King Sui terus membuat suara rintihan ringan yang menyebabkan wajahnya memerah saat detak jantungnya semakin cepat. Enggak, King Sui tersenyum. Lalu untuk apa kau merintih? King menjawab dengan terengah-engah. Sangat nyaman dan saya tidak bisa mengendalikan diri. King Sui mengerang sedikit dengan cara yang berlebihan. Bajingan, kau membuatku marah sampai mati. King dengan marah menampar luka King Sui, menyebabkan erangannya berubah menjadi tangisan penderitaan. Namun, dia langsung menyesali perbuatannya. Maafkan saya, apakah itu sangat menyakitkan? Itu sangat menyakitkan, aku akan mati. King Sui menjawab dengan putus asa. Lebih banyak darah mulai mengalir keluar dari lukanya. Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu menjijikkan? King kecil, apa kau tidak terlalu memikirkan ini? King Sui menyembunyikan beberapa niat jahat saat dia berbalik dan tersenyum pada King. Apakah kamu masih ingin merasakannya lagi? King mengambil handuk yang berlumuran darah dan mencucinya. Dia sedikit membungkuk untuk melakukannya dan sosoknya yang mempesona membuat King Sui merasakan sensasi berdenyut. Ini terutama terjadi ketika dia melihat betapa bulat pemandangan itu. Meskipun dia berpakaian, sosok cantik itu menyebabkan dia menjadi agak linglung. Ketika King selesai mencuci handuk dan kembali ke King Sui, dia langsung menyadari bahwa dia sedang menatapnya. Wajahnya memerah saat dia menundukkan kepalanya. Melihat betapa pemalu dia membuat wilayah bawah King Sui berdenyut lebih keras saat menjadi tegak hingga ekstrim. Meskipun King masih perawan, dia masih memiliki akal sehat. Ketika dia memiringkan kepalanya, rona merah seperti matahari terbenam bisa terlihat di wajahnya. King Sui dengan canggung batuk 2 kali. Biarkan aku melakukannya sendiri. King benar-benar menggelengkan kepalanya, bertentangan dengan harapan King Sui. Setelah itu, dia membantunya menyeka area dadanya. King Sui tertegun sejenak saat dia menatap bulu mata hitam gagak yang sedikit gemetar. Penampilannya yang pemalu ini memberinya keseksian yang tak terlukiskan. King Sui kembali linglung saat dia menatap wajah King. Tanpa sadar, tangannya sudah melingkari pinggangnya, tepat saat dia mengusap tubuhnya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kendali diri lagi. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan kulit lembutnya, dia langsung bangun. Dia merasakan King gemetar dan dia segera melepaskan tangannya. Saya pikir pengendalian diri saya masih tidak terlalu buruk. Tapi di depanmu, aku tidak bisa mengendalikan diriku sama sekali. King Sui tersenyum pahit. Namun, King tertawa, kamu pasti memiliki pikiran yang tidak pantas. Berhenti mencari alasan. King Sui kemudian mengeluarkan beberapa bubuk medis. King membantunya membalut lukanya dan tindakan ini pasti tampak seolah-olah dia ingin memeluk King Sui. King benar-benar murah hati. Bahkan ketika dadanya secara tidak sengaja bersentuhan dengan King Sui, dia tidak menyusut. Terima kasih. King Sui menatap wanita yang sombong ini. Mungkin itu karena dia banyak membantunya sebelum ini, tetapi dia masih tersentuh oleh fakta bahwa dia akan melakukan ini untuknya. Poin utamanya adalah dia tahu King mungkin benar-benar menyukainya di dalam hatinya. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Anda telah melakukan banyak hal untuk saya. Bukankah aku juga harus berterima kasih padamu? Saya tidak tahu. Tiba-tiba aku merasa jarak antara kita semakin pendek, namun aku masih tidak bisa menahanmu. King Sui berbicara dengan senyum masam di wajahnya. Sebelumnya, King Sui telah memberitahunya bahwa tergantung pada berapa lama dia bisa memperpanjang umur kakeknya,
dia harus mengikutinya untuk durasi yang sama. Namun, dia memperlakukannya sebagai lelucon pada akhirnya karena dia bukanlah tipe orang yang seperti itu. Jika dia menganggapnya serius, Qin Qing hanya akan merasa menjijikkan terhadapnya. Qin Qing tersenyum saat dia menatap King Sui. Dia bisa merasakan bahwa pria ini mencintainya. Sebenarnya, pria ini agak ceroboh, bahkan tidak tahu malu. Tapi setidaknya, dia jujur. Juga, ketika dia bertindak tanpa malu-malu, dia tidak memberinya perasaan jijik. Dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang lahir dari cintanya sendiri padanya. "Mengapa kamu ingin memelukku?" Qin Qing mengeluarkan jubah bersih dan membantu King Sui memakainya. Jubah yang dia pakai sebelumnya semuanya robek dan compang-camping. "Sister King, aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu." King Sui berbicara dengan nada pahit. "Cintamu membanjiri barang berhargaku. Hanya menyeka punggungmu untuk membuatmu jatuh cinta padaku." Qin Qing menyatakan dengan santai. "Sister King, apakah saya memiliki harapan dengan Anda?" King Sui dengan berani memegang salah satu tangannya yang seperti giok dan menatapnya dengan serius. King Sui sangat berani karena dia merasa Qin Qing mungkin juga sedikit menyukainya. Qin Qing berjuang sedikit tetapi tidak menarik tangannya. Dia takut luka King Sui akan terbuka kembali jika dia bergerak terlalu kuat. Mungkin dia tahu bahwa King Sui terluka dan tidak akan melakukan apa-apa, maka dia mengizinkannya untuk memegang tangannya. "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan." Qin Qing menunduk saat dia berbicara. King Sui tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Dia merasa Qin Qing melakukannya karena rasa malu. Dia menarik tangannya dan menuntunnya keluar, duduk bersebelahan dengannya di sofa. "Aku agak lelah. Kamu terluka, kamu harus kembali ke kamarmu untuk istirahat." Qin Qing duduk dan berbicara. "Ini baru sore. Kenapa kamu sangat lelah? Luka ringan ini bukan apa-apa bagiku. Jarang sekali suasananya begitu damai dan bagaimanapun, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Anda belum memberi saya balasan. Beri aku harapan dan biarkan darahku memanas." King Sui memegang tangannya dengan erat saat dia berbicara. Tangannya dingin seperti giok dan sehalus sutra. Ketika dia memegang tangannya, King Sui merasakan detak jantungnya semakin cepat, dan dia tidak bisa mengendalikannya. "Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" Qin Qing tersenyum pada King Sui. "Apakah masih ada kebenaran dan kebohongan dalam masalah seperti itu?" King Sui miring dengan bingung. "Tentu ada." Qin Qing berbicara dengan cara yang agak menggemaskan. King Sui menjawab, "Kalau begitu, katakan yang sebenarnya." "Sebenarnya sekarang, saya tidak berniat menikahi siapapun. Saya masih belum merasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada satu orang." Nada suara Qin Qing sangat tenang, tidak meragukan kebenaran kata-katanya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, King Sui merasa sedikit sedih. Tapi dia masih tersenyum dan menjawab, "Bagaimana dengan kebohongannya?" "Kebohongan itu sangat menarik. Jika saya harus berbohong, saya akan mengatakan bahwa saya pasti akan menjadi wanitamu." Qin Qing tersenyum. Meskipun dia menyatakan bahwa ini bohong, King Sui merasakan arus kehangatan di hatinya. Meremas tangannya dengan erat, "Dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi wanita yang paling aku cintai." "Kamu sangat tidak tahu malu," Qin Qing menjawab tanpa daya. Dia menarik tangannya dan berjalan pergi. "Pergi dan istirahatlah. Aku akan memanggilmu untuk datang makan malam nanti." Qin Qing berjalan ke tangga dan menoleh, tersenyum pada King Sui. King Sui mengangguk sambil tersenyum. Qin Qing berjalan 2 langkah sebelum berhenti dan berbalik. Kadang-kadang, kebohongan bisa menjadi kebenaran juga. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. King Sui merasa seolah-olah dia disambar petir. Hanya setelah beberapa saat dia pulih dari linglung. Senyuman bahagia terlihat di wajahnya. Bisakah ini dianggap sebagai dia memberi dia petunjuk? Memberitahunya bahwa dia pasti akan menjadi wanitanya. Qin Qing membiarkan King Sui memegang tangannya. Ketika dia menyekat tubuhnya untuknya, banyak hal sudah jelas.
Bahkan jika dia tidak menikahi King Sui, dia masih bisa dianggap sebagai sahabat karibnya. Jika dia menikah, dia pasti akan menikah dengannya. Pertempuran telah memperluas cakrawala King Sui, memungkinkan dia untuk memiliki perspektif baru tentang kekuatannya. Dia masih perlu tumbuh lebih kuat, dan saat dia tumbuh lebih kuat, kecakapan bertarungnya juga akan meningkat secara alami. Namun, tidak banyak yang bisa menjatuhkannya. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada seorang pun di dinasti Qin besar yang bisa menghentikannya. Sementara itu, orang-orang penting dari Qin King Manor berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu. Orang tua Qin adalah orang tertua dari Qin King Manor. Orang-orang di Qin King Manor semuanya memiliki sifat unik. Mereka tidak memiliki umur panjang, tetapi mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Mungkin, ini menyeimbangkan semuanya. Orang tua Qin dan kedua saudara laki-lakinya adalah generasi tertua yang hadir. Salah satu dari dua bersaudara itu tidak memiliki keturunan, sementara yang lainnya memiliki dua anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal jauh, hanya kembali sekali setiap 10 tahun. Apa pendapat semua orang tentang kejadian ini hari ini? Orang tua itu bertanya dengan santai. Klan Gu pasti punya alasan untuk melakukan ini. Mungkin ada seseorang di belakang mereka yang membuat mereka melakukan ini. Qin Tianxiong yang berdiri di sebelah kiri, menjawab. Jika klan Gu tidak diganggu oleh seseorang, ada kemungkinan pendukung mereka adalah klan kerajaan. Orang tua lain langsung berbicara. Dia adalah saudara ketiga dari lelaki tua ini, Qin Tianlu. Baifo, bagaimana menurutmu? Orang tua itu perlahan bertanya. Saya merasa kedua paman ada benarnya. Tidak peduli apa, Qin King Manor kita juga mewakili klan kerajaan dan selalu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Melihat betapa beraninya klan Gu, itulah satu-satunya kemungkinan. Qin Baifo menjawab. Mungkin klan Gu ingin menggunakan insiden ini untuk menyelidiki tanggapan dari klan kerajaan dan melihat apakah klan Gu mereka dapat menggantikan kita. Orang tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Suara kuno miliknya memiliki ketenangan dan pandangan jauh ke depan yang tak terlukiskan. Yang lainnya semua diam. Qin Baifo berhenti sejenak sebelum berbicara. Ayah, menurutmu sikap apa yang akan dimiliki klan kerajaan setelah insiden ini? Klan kerajaan hanya takut pada dua hal. Yang pertama adalah musuh eksternal yang kuat, yang kedua adalah musuh yang kuat dari dalam. Kita bukan musuh mereka dan tidak memiliki desain pada mereka, tetapi klan kerajaan mungkin tidak berpikir seperti ini. Karenanya, yang bisa kita lakukan adalah memikirkan metode untuk membuat klan kerajaan percaya pada kita. Di sisi lain, kita harus meningkatkan kekuatan kita juga untuk bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Orang tua itu berbicara kepada semua orang. Masalah ini sangat sulit ditangani. Mari kita lihat sekarang dan lihat gerakan apa yang dilakukan klan kerajaan. Qin Tianxiong berbicara setelah memikirkannya. Tidak perlu terburu-buru. Tindakan Qin King Manor kami dapat dilihat oleh publik. Kali ini, klan kerajaan tidak bertindak untuk membantu kita, jadi mungkin niat mereka adalah agar kita dan klan Gu menderita kerugian yang menyedihkan. Bagaimanapun, mari kita ubah topik dan bicarakan tentang masalah Qin King pada gadis kecil itu. Saat Qin King dibesarkan, mata banyak yang hadir tiba-tiba menjadi cerah. Aku yakin semua orang sudah tahu bahwa gadis kecil itu mendapatkan warisan Dewa Pertempuran Phoenix. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh King Sui, yang juga merupakan penerus Dewa Pertempuran. Mengenai keduanya, sebagai ayah dari Qin King, apakah ada yang ingin kamu katakan, Baifo? Ucap orang tua itu tertawa. Gadis kecil itu sudah menjadi dewasa. Masalahnya harus diputuskan sendiri. Qin Baifo berbicara setelah kontemplasi. Sebenarnya bahkan jika Qin Baifo tidak mengatakan apa-apa, yang lain juga tidak akan ikut campur. Siapa yang mampu melakukannya? Qin King adalah eksistensi unik di dalam Qin King Manor. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menyukai seorang pria. Siapa yang berani menolak ini? Bagaimanapun, keduanya mungkin masih belum berakhir bersama.
Tidak ada yang akan ikut campur dalam urusan Qin King. Tapi aku ingin mendengar pendapat kalian semua tentang King Sui. Orang tua itu tersenyum, menatap Qin Baifu. King Sui adalah seorang jenius yang sangat langka yang menentang surga. Ada banyak rahasia di tubuhnya dan dia adalah salah satu orang paling berbakat yang pernah saya temui. Saya tidak memiliki pendapat apapun tentang dia, tetapi jika saya harus mengungkapkan kekhawatiran, itu adalah saya tidak tahu apakah Qin King akan dapat menerima kebersamaan dengan pria yang memiliki istri lain. King Sui pasti tidak akan pernah terikat oleh satu wanita. Faktanya, seharusnya ada banyak wanita lain di sekitarnya. Seorang ayah paling mengenal putrinya. Qin Baifu sangat khawatir tentang masalah ini. Maksudmu persis seperti yang aku khawatirkan. Aku paling mengerti gadis itu Qin King. Jika tidak, dia tidak akan melajang selama ini. Namun, gadis itu benar-benar memperlakukan King Sui secara berbeda dibandingkan dengan pria lain. Dia harus mencintainya, tetapi semakin dalam cintanya, semakin dia sakit hati. Aku takut Qin King kita akan mencapai suatu titik di masa depan di mana dia tidak bisa melepaskan dirinya lagi. Orang tua itu mendesah. Yang lain tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Lagi pula, bukan tempat mereka untuk mengatakan apapun pada saat ini. Lupakan saja, karena kita tidak berniat ikut campur, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Orang tua itu merenung sejenak sebelum tersenyum. Ketika King Sui bangun, hari sudah sore. Namun, King Sui masih menghabiskan beberapa waktu di alam Valet Jade Immortal. Itu pada dasarnya berarti bahwa lukanya sudah sembuh total dan ketika dia keluar, dia melihat Qin King di dapur menunggunya. "Kenapa kamu tidak membangunkanku?" King Sui tersenyum dan duduk. Mungkin karena kata-kata yang dikatakan Qin King sebelumnya, King Sui merasa lebih berani hari ini. "Aku ingin kamu tidur lebih lama agar lukamu sembuh lebih cepat." "Wow, kamu sangat mengkhawatirkanku." King Sui tersenyum pada wanita cantik itu. "Apakah kamu akan mati jika kamu berhenti menjadi seorang narsisis?" Qin King menjawab dengan tidak sopan. "Hehehe." King Sui terkekeh. "Biarkan aku membuatkan makanan hangat untukmu. Pergi dan mandi dulu," Qin King menyatakan. King Sui tersenyum ketika dia melihat sosok cantik tanpa celah menghilang ke dapur. Kakak perempuan ini juga memiliki sisi lembut padanya. Dia merasa sangat terburu-buru selama pertukaran ini. Hidangan yang disiapkan tidak bisa dianggap indah tetapi masih layak. King Sui tidak tahu apakah itu dimasak oleh Qin King. Ketika dia menyajikan piring, King Sui mengeluarkan sebotol anggur plum dan menuangkan secangkir untuknya. "Qin King kecil, ayo makan bersama." King Sui tersenyum. "Anda tidak diizinkan memanggil saya dengan nama itu." Qin King menolak tanpa daya. "Panggil kamu apa?" King Sui tertawa. "Terlepas dari itu, Anda tidak diizinkan untuk." "Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak perempuan. Bisakah kamu tidak begitu menjijikkan?" Qin King menjawab dengan terengah-engah. "Sister King, datang dan minum." King Sui menggodanya. Qin King mengangkat cangkir anggurnya. "Anggur ini adalah salah satu anggur terbaik yang pernah saya lihat dalam hal penampilan. Rasanya lebih enak dari kelihatannya." Qin King tersenyum sambil mengangguk. Dia kemudian mengangkat cangkir anggurnya dan mengeringkannya. Mata indahnya tiba-tiba cerah. "Ini adalah anggur terlezat yang pernah saya rasakan. Legenda abadi hanya biasa jika dibandingkan dengan ini." Qin King dengan serius berbicara. "Jika Anda suka, Anda bisa minum sebanyak yang Anda mau. Anda membuat ini sendiri." Mata indah Qin King menatap King Sui. King Sui berpikir sejenak, lalu mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan itu. Ini karena anggur ini tidak dapat dibeli dimanapun dan dia sendiri mengatakan bahwa dia dapat minum sebanyak yang dia inginkan. King Sui hanya tersenyum. Setelah minum secangkir, Qin King menjadi semakin heran saat dia melihat King Sui. Ini bukan anggur biasa, ini memiliki efek membersihkan jiwa dan membasuh meridian sambil meningkatkan fondasi. "Saya punya banyak barang bagus. Aku akan memberikan beberapa untukmu jika kamu mau."
King Sui secara alami akan memberikan barang padanya jika dia menyukainya. Dia ingin memberikannya sebelum ini tetapi tidak ada kesempatan yang tepat. Sister King, apakah kita telah membawa masalah ke King Manor kali ini? King Sui dapat melihat bahwa King khawatir. Tidak, King tersenyum, tetapi jejak kekhawatiran masih berkedip di matanya. King Sui bisa merasakannya tetapi tidak menyelidiki lebih jauh. Dia akan memberitahunya jika dia mau. Sepertinya dinasti Qin besar tidak damai seperti yang terlihat di permukaan. Tidak banyak orang di King Manor tetapi semua orang sangat kuat. Mungkin, mereka secara tidak sengaja menjadi ancaman bagi seseorang. Keesokan harinya, King Sui dan banyak anggota King Manor duduk bersama dan makan. Lebih dari setengah ahli di Manor hadir. Orang tua dan Qin Baifu sangat senang menatap King Sui dengan senang di mata mereka. Ketika King Sui melihat senyum mereka, dia juga merasa sedikit lebih rileks di hatinya. King Manor jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin mereka benar-benar tidak peduli dengan klan Gu. Ketika dia memikirkan klan Gu meminta maaf padanya, dia merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. King juga hadir. Di depan anggota klannya, dia tetap diam seperti biasanya. Semua keponakan dan keponakannya menyayangi bibi cantik ini. King sangat terkenal di kota King. Semua orang tahu tentang dia. Dia dikenal sebagai Peri King, seorang wanita cantik dan kuat. Orang nomor satu di generasi termuda. Masalah antara King Manor dan klan Gu untuk sementara menjadi tenang. King Sui menemukan bahwa dia tidak memiliki masalah lain yang harus diperhatikan. Dia datang ke sini karena King dan sekarang masalah kakeknya diselesaikan. Dia tidak ada hubungannya. Hubungannya saat ini dengan dia lebih dari sekedar teman baik tetapi masih belum mencapai tingkat kekasih. King Sui, biarkan aku membawamu ke suatu tempat. King memimpin King Sui keluar dari Manor. Di mana? King Sui dengan penasaran bertanya. Kamu akan tahu setelah kami tiba. King tertawa. Pegunungan Iblis Hitam. King membawa King Sui ke daerah pegunungan yang memiliki kabut hitam dingin yang menembus atmosfer. Ada beberapa harta karun di pegunungan, tapi kabut hitam ini mengandung racun yang sangat kuat. King Sui memikirkan energi alam dan dominasi area saat dia berbicara. Saya tidak takut dengan racun. Tapi apakah ada bahaya lain? Saya ingin tahu apakah ada barang bagus di sana. Saya tidak yakin persis harta apa yang akan Anda temukan. Tapi itu sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati. King menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pegunungan Iblis Hitam dianggap sebagai tempat terlarang karena racun beracun yang meresap ke atmosfer. Jarang ada orang yang masuk, tapi masih ada beberapa. King adalah salah satu dari mereka yang telah masuk sebelumnya dan dia secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno yang dipenuhi dengan binatang iblis yang sangat berbahaya. Dia buru-buru keluar dari tempat itu dan tidak kembali sejak itu. Sudah lebih dari 10 tahun sejak itu. Namun, setelah dia berkenalan dengan King Sui, dia tiba-tiba merasa bahwa ada kemungkinan mereka bisa berhasil jika mereka menjelajahi reruntuhan. Ambil ini bisa memberikan perlindungan terhadap racun. King memberi King Sui mutiara. Setelah mengeluarkan ratna, cahaya terang keperakan mengedipkan mata, dengan batas 10 meter. Mutiara penghindaran racun. King Sui memiliki mutiara penghindaran air sebelumnya dan pernah mendengar tentang mutiara penghindaran api, serta mutiara penghindaran dari elemen lainnya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menemukan mutiara penghindaran racun sekarang, ini bisa dianggap sebagai harta karun yang cukup bagus. Bagaimana denganmu? King Sui bertanya. Dia melihat bahwa King sepertinya tidak memiliki mutiara lain. Fisik saya unik, sebagian besar racun tidak akan mempengaruhi saya. Ketika saya datang di masa lalu, saya tidak membawa mutiara penghindaran racun, tetapi saya baik-baik saja. Fisik saya juga istimewa. Anda sebaiknya mengambil ini untuk berjaga-jaga. King Sui mengembalikan mutiara penghindaran racun ke King. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya.
Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.